Di awal film, kita diperlihatkan seorang gadis yang tengah membeli cincin pernikahan yang secara kebetulan di depan toko cincin tersebut saat ini tengah terjadi aksi perampokan terhadap sebuah mobil yang membawa uang bank sebesar $1 juta. Mobil tersebut diledakkan yang membuat si wanita tewas dan para perampok yang berjumlah lebih dari 7 orang ini dengan cepat mengambil uangnya, dan para perampok juga tak segan untuk menghabisi semua polisi yang ditugaskan untuk menjaga uang tersebut. Di mana setelah berhasil mendapatkan uangnya, para perampok melanjutkan aksinya, kali ini membantai para polisi lain yang bermaksud datang untuk menangkap mereka semua. Dan inilah Invisible Target. 6 bulan kemudian, mari saya perkenalkan Anda dengan salah seorang anggota kepolisian yang sering bermasalah bernama Detektif Chan. Faktanya wanita yang ada di awal scene tadi merupakan calon istri dari Detektif Chan, dan faktor kematian calon istrinya inilah yang membuatnya sering semena-mena dalam melakukan tugasnya. Detektif Chan kesal karena sejauh ini masih belum bisa menemukan para pelaku perampokan 6 bulan yang lalu, dan imbas dari adanya kejadian itu hari-harinya kebanyakan diisi dengan melamun, sebab Detektif Chan sampai saat ini masih terus-menerus diliputi rasa bersalah atas kematian calon istrinya tersebut. Di mana selanjutnya kita langsung bergeser ke wilayah timur Hong Kong, dan di sini kita akan diperkenalkan pada seorang anggota kepolisian juga yang kita panggil saja dia Detektif John. Yang saat ini Detektif John sendiri tengah berusaha menangkap seorang mafia yang sudah lama dia incar namun gak ketangkep-tangkep karena kurangnya bukti. Dan tak berbeda jauh dengan polanya Detektif Chan yang sering ugal-ugalan dalam menangkap penjahat, Detektif John ini juga sama ugal-ugalannya, yang itu terbukti ketika ia punya bukti untuk menangkap si mafia. Detektif John malah datang ke sini sendiri karena ia berhasrat ingin menggebuki si mafia sendirian dengan tangannya sendiri. Di wilayah yang berbeda lagi, selanjutnya kita juga diperkenalkan dengan seorang polantas atau orang yang akan jadi pemeran utama yang ketiga setelah 2 orang sebelumnya, yang orang ini merupakan anak kandungnya Jackie Chan. Asli anak kandungnya loh ini. Dia bernama Wai King Ho, dan King ini punya sifat penuh damai, tak suka kebohongan, penuh tanggung jawab. Pokoknya di antara 2 orang sebelumnya, dialah orang yang paling kalem. Dan perlu diketahui, setelah kakaknya yang seorang polisi juga menghilang dalam misi rahasia, King kini hanya tinggal berdua saja dengan seorang nenek di sebuah apartemen. Dan untuk kisah kronologi kakaknya King menghilang sejauh ini masih belum dikasih tahu. Dan selanjutnya kita balik lagi ke Detektif Chan dan kaptennya yang hendak menangkap seorang penjual senjata yang biasa memasok senjata ke para perampok bernama Tiger. Yang di sini kita diperlihatkan aksinya Detektif Chan yang cenderung ugal-ugalan dan ceroboh. Setelah aksi kejar-kejaran sampai di dalam sebuah mobil taksi, Detektif Chan dengan penuh semangat langsung memukuli si Tiger saat itu juga. Di mana meskipun Tiger sempat melawan dan melukai kaki penumpang taksi tersebut, Detektif Chan akhirnya berhasil juga menumpangkannya. Lantas dibawalah Tiger untuk diinterogasi kembali. Nah, aksi Detektif Chan ini dengan cepat menyebar ke semua telinga kepolisian, tak terkecuali dengan Detektif John yang langsung meremehkan cara Detektif Chan yang menurutnya polisi juga perlu otak, bukan hanya sekedar nekat-nekatan saja. Dan secara kebetulan entah sudah ditakdirkan atau bagaimana, lah kok tiba-tiba muncul rombongan perampok 6 bulan yang lalu, yang rombongan perampok ini sendiri dipimpin oleh seorang pria bernama Wu Jing, yang ketika berusaha memeriksanya karena Detektif John menaruh rasa curiga kepada mereka, tiba-tiba Wu Jing and friend langsung menyerang mereka semua, yang sialnya kepolisian pun dengan mudah mampu mereka kalahkan. Bahkan Wu Jing dengan epiknya mampu memasukkan peluru ke dalam mulutnya Detektif John. Dan setelah dilakukannya penggeledahan di kediamannya Tiger, didapatkanlah beberapa senjata yang Tiger sembunyikan di balik sebuah dinding tembok. Di mana mengejutkannya tiba-tiba Wu Jing datang yang membuat Tiger seketika ketakutan. Dan disinilah terkuak sebuah fakta, di mana perampokan yang mereka lakukan 6 bulan yang lalu itu uangnya tidak mereka terima semua, alias ada yang sengaja berkhianat dengan membawa kabur sisa-sisa uangnya. Dan Wu Jing di sini mencurigai Tiger, makanya dia datang ke sini untuk coba menginterogasinya. 是这么过的？说，我不知道你们去抢押款车。
为什么出卖我们？ Dan ketika masih terus menginterogasi Tiger yang masih belum mau jujur juga, disinilah detektif Chan menyadari bahwa kelompok Wujing ini yang menyebabkan calon istrinya tewas. Yang tanpa basa-basi lagi, saat itu juga detektif Chan pun mencoba untuk melakukan perlawanan. 敢做不敢认。 Meskipun sempat berhasil melakukan kuncian, Wujing tak semudah itu dikalahkan dan dia mampu menyerang balik lalu dengan cepat mengejar Tiger yang berusaha untuk kabur. Dan detektif Chan jelas tidak mungkin membiarkannya begitu saja hingga kemudian terjadilah kejar-kejaran. Dan di sini Tiger sempat berhasil membuat Wujing tak bisa mengejarnya. Namun karena kelelahan, Tiger akhirnya terpojok juga. Lantas Wujing pun dengan cepat memanfaatkan peluang untuk bisa menendang si detektif Chan yang membuat detektif Chan harus jatuh ke bawah gedung. 我真的不知道，你杀了我也没用，不强，我真的不知道。 Dan ketika sudah mendapatkan petunjuk tentang siapa yang membawa kabur uangnya, Tiger langsung dilempar ke bawah yang seketika Tiger pun tewas. Dan dari sini detektif Chan juga bertekad akan dengan cepat menangkapnya. Lalu ia juga bertekad akan membunuh Wujing dengan tangannya sendiri. Kembali ke detektif John. Usai berhasil mengeluarkan pelurunya dan dia sudah dinyatakan sehat, detektif John meminta rekan-rekannya untuk segera mencari tahu informasi lebih dalam tentang Wujing dan teman-temannya. Dan di sisi lain, komisaris akhirnya bergerak juga dengan mengumpulkan para kepala inspektur dari setiap wilayah. Dan setelah dilakukannya wawancara, Pak Komisaris menetapkan 3 kepala inspektur yaitu Pak Wong, Pak Along, dan Pak Riki untuk bisa menangkap kawanan Wujing. Lantas setelah dilakukannya cross-check lebih dalam lagi, didapatilah bahwa kakak King ternyata ikut terlibat. Untuk kemudian King pun dipanggil untuk dimintai keterangan soal di mana keberadaan kakaknya saat ini. Nah, akan tetapi karena King sama sekali tak mengetahui, lagi pula King juga tak mempercayai kalau kakaknya telah berkhianat dari kepolisian, pada akhirnya diutuslah detektif Chan dan detektif John untuk mengikuti kemana King pergi. Dan di sini mereka berdua coba mengulik lagi tentang sosok keberadaan kakaknya si King, tapi mereka berdua di sini menggunakan metode yang lebih ramah alias tidak ugal-ugalan lagi. 你的背景也不会干净，你也会有嫌疑的。你也丢人是不是？我告诉你，我相信我哥哥是一个好警察。 Nah, karena si King sebenarnya memang nggak tahu, ditambah dia juga nggak percaya kakaknya berkhianat pada kepolisian, mereka berdua pun tetap tak mendapat jawaban. Yang tak lama setelahnya tiba-tiba ada keributan antar gangster yang spontan King langsung bertindak untuk melerai kedua gangster tersebut. Yang oleh karena King justru mendapat serangan hingga melecehkan nama kepolisian dengan mengambil paksa kartu identitas milik si King, mereka berdua pun mau tidak mau turun tangan juga. Dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Berhubung kedua gangster itu bersatu untuk melawan mereka bertiga, karena mereka bertiga sejatinya emang gak gigi-gigi amat dalam urusan bertarung, mereka bertiga memilih untuk kabur saja. Dan mereka bertiga juga berakhir dengan badan-badan yang memar, yang ketika sampai di rumahnya si King, mereka dengan cepat langsung saling mengobati luka itu. Hingga tak lama si nenek muncul lalu melihat mereka bertiga, yang di sini si nenek justru menganggap mereka bertiga seperti gay. 轻一点。 这个是我的同事陈进。 Dan didapatkanlah sebuah informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah perampokan 6 bulan yang lalu, di mana ternyata anggota Wujing tewas 3 setelah mereka mencoba kabur lewat dermaga. Dan di sini operator juga mendapat satu nama yang disebut Tiger, yaitu Simon, yang diduga menyembunyikan uangnya, yang mana Simon ini merupakan satu-satunya penjaga uang yang selamat waktu itu. Yang tapi semenjak kejadian itu Simon menjadi gila, yang oleh karena takut keduluan Wujing dan teman-temannya, mereka segera menuju ke rumah sakit jiwa untuk bisa mendapatkan Simon sebelum diduluin Wujing. Dan inilah sosok pembentukan Simon yang dimaksud. Tak lama Wujing beneran datang duluan, lantas Wujing saat itu juga langsung menginterogasi Simon. Dan di sini Simon yang sejatinya emang sudah gila, ya hanya bisa terdiam saja, yang itu cukup membuat Wujing kesal. 这件事谁是主谋？我刚刚去探望了你老婆，是你儿子告诉我你在这里。
Sambil mengancam anak dan istrinya, Wu Jing juga menceritakan tentang kematian 3 saudaranya yang Wu Jing bermaksud ingin melakukan hal yang sama kepada anak dan istrinya Simon, di mana ancaman serius ini membuat Wu Jing tahu kalau Simon hanya berpura-pura gila saja, dan Simon langsung dibawa pergi untuk diinterogasi lebih lanjut, yang tapi lagi-lagi kejar-kejaran harus terjadi, sebab mereka bertiga juga kebetulan tak sengaja melihat Wu Jing membawa Simon. 我要我老婆和我儿子没事，我才告诉你。 Dan ternyata Simon ini beneran tahu siapa dalang yang nyerang mereka di dermaga lalu membawa kabur setengah uang yang mereka rampok dulu, yang Simon baru akan kasih tahu setelah dia bisa memastikan bahwa anak dan istrinya selamat, yang ketika mobil para perampok tak sengaja terhadang laka lantas yang kebetulan banyak polisi di sana. Para perampok pun memilih menyandra sebuah bis untuk bisa kabur, dan tapi si King juga ikut tersandra karena mencoba untuk melawan sendirian. Hingga untuk bisa menyelamatkan si King, mereka berdua kembali menyerahkan Simon. Lantas sesampainya di tempat sepi, Simon langsung digebuki dan mereka berdua hanya bisa terdiam melihatnya saja. 拿着。 Di sini terkuak sebuah fakta yang cukup membuat King emosi sampai sedih mengeluarkan air mata, di mana menurut pengakuan pria yang kita sebut saja Wing ini, si kakak sudah tewas di tangannya, dan jika King merasa dendam, Wing bersedia menunggu untuk King menuntut balas, dan Wing di sini juga mengatakan si kakak bisa ketahuan karena dihianati polisi juga. Lantas tak lama muncullah keluarga Simon, dan setelah pertemuan singkat itu Simon memberitahu sebuah nomor telepon sekaligus 1 nama, untuk kemudian saat itu juga Simon pun langsung dieksekusi di tempat. Nah, setelah menelpon nomor tersebut, lalu Wu Jing akhirnya tahu siapa orang di balik dalang ini semua. Wu Jing langsung to the point agar uang tersebut diantarkan ke sebuah tempat karnaval, dan sebagai umpan mereka berdua lah yang akan mengambil uang itu di sana. Dan untuk membuat mereka berdua mampu mengerjakan tugas ini, Wing menempelkan sebuah bom di dalam bis yang waktunya hanya 1 jam saja, yang tanpa pikir-pikir mereka berdua pun mesti cepat untuk mendapatkan uangnya. 记住，少1块钱我都会去警察局找。 Dan yap, betapa terkejutnya mereka saat mengetahui orang yang memegang uangnya adalah Along yang merupakan salah satu atasan mereka. Dan tapi di sini Along tidak benar-benar membawa uangnya, melainkan hanyalah untuk menjebak para perampoknya saja. Dan saat itu mereka berdua berusaha melepaskan borgolnya. Lalu setelah berhasil, mereka berdua pun segera membuang bom tersebut, lantas kabur, yang membuat mereka berdua langsung dikejar-kejar para polisi. Dan begitu mereka bertiga sampai di tempat sepi, lalu detektif Chan menjebak Along dengan menyerahkan senjatanya. Disitulah Along baru jujur bahwa dialah salah satu orang yang ikut terlibat dalam perampokan itu, yang ketika baru sadar bahwa peluru pistolnya sudah dikosongkan, seketika Along tak bisa melawan lagi, untuk kemudian Along pun terjatuh dan tewas saat itu juga. 就魏景浩和那些孩子，快点啊！位置在哪？ 真的要帮我们，就不必拿枪了。 追！ Kembali ke si King yang akhirnya berhasil melepaskan ikatan borgolnya. Saat berhasil membawa anak-anak keluar, sayangnya ada satu anak yang tertinggal, yang mau tidak mau King pun terpaksa balik lagi, yang tapi sayangnya waktu sudah keburu habis duluan. Dan yang terjadi selanjutnya, dan setelah mereka berhasil selamat dari kejalan para polisi, dengan bantuan si operator mereka berhasil melacak nomor yang disebut Simon waktu itu, yang ternyata nomor itu bukanlah milik Along melainkan miliknya Pak Ricky. Pak Ricky inilah dalang sekaligus orang yang menyimpan 70% uang hasil rampokan waktu itu, dan uang itu ternyata saat ini disembunyikan di bagasi mobil miliknya. Dan Pak Ricky setelah ini berencana akan kabur sebelum semua orang mengetahui bahwa dirinya adalah penjahat dari segala penjahat. Dan ketika mereka berdua sampai tapi yang harus ketahuan Pak Wong yang masih belum menyadari situasi yang sesungguhnya. Di sisi lain Pak Ricky bergegas meninggalkan tempat ini, yang tapi tanpa dia sadar rombongan Wu Jing sudah tiba dengan cara menyamar. Lantas tanpa ampun Pak Ricky saat itu juga langsung mereka gebuki sampai disiksa habis-habisan.
Nah, ketika akhirnya sadar bahwa Pak Riki benar-benar ada di balik perampokan tersebut, Pak Wong bergegas mengejar dan si King juga akhirnya berhasil melepaskan kedua temannya. Lantas melalui informasi si operator, mereka juga tahu bahwa kemungkinan uang ada disembunyikan di parkiran yang saat ini para perampok pun tengah menuju ke sana. Dan setelah bisa melihat uangnya, lalu tak lama Pak Wong datang dan dia berhasil sedikit mengalihkan pandangan para perampok tersebut. Walaupun sedikit terluka karena tertembak, momen itu bisa dimanfaatkan trio ini untuk bisa mengambil uangnya. Lalu tanpa ragu mereka langsung membakar satu tas uangnya yang membuat Wu Jing emosi. Dan dengan ini aksi pertarungan di antara kedua kelompok tersebut pun tak dapat terhindarkan lagi. Berhasil membuat semua perampok terpisah satu sama lain. Kini mereka mesti bertarung 1 lawan 1. Dan meskipun Detektif John lawannya adalah seorang wanita, Detektif John cukup kesulitan juga. Yang tapi beruntung itu tak berlahan lama, sebab Detektif John bisa memanfaatkan peluang yang pada endingnya si wanita pun tewas juga dibuatnya. Dan setelah hanya tersisa 2 orang lagi yang salah satunya adalah si Wing, ketika uang terbakar dan pertarungan mereka terhenti lantaran si King tak sengaja tertembak pasukan yang datang. Di sini akhirnya terkuak sebuah kejujuran dari mulut seorang Wing, yang mana Wing ternyata adalah kakak kandung King yang telah mengoperasi wajahnya. Nah, karena merasa bersalah dan telah mencontohkan hal yang salah ke adiknya, Wing pun akhirnya meminta maaf. Lalu saat itu juga Wing pun memilih untuk bunuh diri saja. 我做个好人，可是要等下辈子。 Kini tiba giliran Detektif Chan yang mesti melawan musuh paling kuat, siapa lagi kalau bukan Wu Jing. Dan dengan ini pertarungan di antara keduanya pun dimulai. Dikira akan mudah mengalahkannya, Detektif Chan justru yang terpotong-panting tak karu-karuan dibuatnya. Sampai Detektif John datang pun Wu Jing masih belum mampu dikalahkan. Yang ada Wu Jing semakin menggila setelah tahu semua saudaranya sudah tewas di tangan polisi. Nah, ketika King muncul lalu ia berusaha menangkap Wu Jing dengan cara memborgol kakinya. Di sini Wu Jing menyiksa King hingga King sekarat dan akhirnya tewas. Yang di sini juga lah mereka berdua akhirnya bisa menumbangkan Wu Jing. Tapi mereka nggak sampai membunuh si Wu Jing, sebab sebelumnya mereka mendapat mandat dari si King untuk menjebloskan Wu Jing ke dalam penjara. Dan tapi tak lama setelah Wu Jing terkapar, tiba-tiba Pak Riki datang yang langsung menembak Wu Jing lalu mengambil sisa uangnya dan berusaha membunuh yang ada di sini dengan sebuah bom. Yang tapi sayangnya usaha Pak Riki untuk membawa kabur uangnya gagal karena tasnya tak sengaja nyangkut hingga meledaklah bom tersebut. Dan beruntungnya mereka berdua berhasil membawa mayatnya si King. Lantas kini giliran Pak Riki yang panik lantaran sebentar lagi dirinya pasti akan tertangkap. Nah, ketika melihat Pak Wong berada di ambulan, Pak Riki spontan mengambil pistol dan dia berniat akan langsung membunuh Pak Wong untuk menghilangkan bukti atau saksi yang ada. Yang tapi ketika akan menembaknya, tiba-tiba放了他们两个是自己人呐！ setelah semua berakhir, mereka memilih untuk mundur saja dari kepolisian dan mereka akan mencari pekerjaan yang baru. Dan setelah itu film pun tamat.